boleh dilakukan karena memang tak ada aturan yang mengikat mereka. Kontan, cara hidup mereka pun tak jauh-jauh dari perilaku yang tidak wajar. Mereka bisa saja membunuh orang tanpa alasan jelas. Mereka terbiasa bermain judi dan perempuan. Bahkan, mereka juga tak enggan untuk melakukan perzinahan dan lain-lain. Pada suatu ketika, datanglah salah seorang wali dari Wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Sejak kedatangan Sunan Bonang di desa itu, tanggapan warga menunjukkan sikap tidak sukanya kepada murid Sunan. Malah, Sastro, tokoh pemuka desa tersebut, sempat melakukan perlawanan dengan mengerahkan warganya untuk menyerang Sunan Bonang. Ki, suku datang baru itu ternyata menyebarkan agama Ki, dan ada peraturan tidak boleh minum tuak, juga tidak boleh berjudi, bahkan berzina Ki. Apa yang kau katakan tadi? Menyebarkan agama Ki. Wah, kita tidak bisa membiarkan ini Ki. Bagaimana kalau kita usir mereka dari desa ini? Betul Ki. Bawa aku ke tempat sebajingan itu dan kumpulkan semua warga. Kita usir mereka semua dari desa ini. Mengapa semuanya berkumpul di sini dan berteriak? Kami di sini untuk mengusir kalian kok. Kami menolak ajaran yang kalian sebarkan di desa ini. Betul itu. Halah, banyak cakap kalian semua. Di mana ketua kalian itu? Suruh dia keluar dan pergi kalian semua dari desa ini. Kita semua menolak ajaran yang kalian sebarkan di desa ini. Mengapa kalian menolak agama yang kami sebarkan di desa ini? Dengar ya, agama yang kalian ajarkan kepada warga desa di sini adalah agama yang sesat. Mengapa kita harus dilarang untuk berzina, meminum tuak, bahkan bermain judi? Tidak bisakah kami berperilaku bebas? Mengapa kami harus dilarang melakukan semua itu? Itu adalah hal biasa yang sudah kami lakukan sejak lama. Sudah, tidak perlu berlama-lama. Kita usir saja mereka sekarang. Serang! Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mengapa kamu berlari dan terlihat ketakutan? Guru, lewat guru. Kita diserang oleh warga desa guru. Keadaan sangat kacau di luar sana. Mereka ingin mengusir paksa kita karena sudah menyebarkan agama Islam di desa ini. Bahkan beberapa murid kita terluka dan bahkan yang lainnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengapa jadi seperti ini ya Allah? Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita pergi dulu dari sini sampai semuanya reda? Dan tolong panggilkan yang lainnya. Kita pergi dari sini sekarang. Baiklah guru. Akan saya panggil yang lainnya dan bersiap-siap. Pergilah. Pertarungan yang tidak imbang itu membuat Sunan Bonang beserta sejumlah muridnya kocar kacir. Guna menghindari jatuh korban dalam jumlah besar, Sunan Bonang dan rombongannya memilih lari dan Sunan Bonang menyusun strategi agar Islam dapat disebarluaskan ke penduduk itu. Didapatlah strategi yang diyakini tepat, yaitu mengutus murid kesayangannya Sunan Kalijaga untuk mendekati warga desa. Namun, karena saat itu Sunan Kalijaga tak bersamanya, diutuslah seorang muridnya untuk membawa Sunan Kalijaga ke desa itu. Tak berselang lama, Sunan Kalijaga pun menerima undangan itu dan segera menemui guru. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam muridku Raden Mas Said. Terima kasih karena engkau sudah datang dan mau membantu kami. Seperti yang sudah utusanku sampaikan, beginilah keadaan kami sekarang. Kami harus bersembunyi di hutan bambu ini untuk sementara waktu. Untuk itu, maukah engkau menemui Sastro dan warga desa bersama murid-muridku yang lain? Ajaklah mereka untuk berdamai dan sebarkanlah ajaran agama Islam. Tentu saja guruku, apapun akan saya lakukan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kalau begitu, izinkanlah saya bersama murid lainnya untuk berangkat sekarang ke desa ini. Berangkatlah, siapkan segala keperluanmu dan jangan lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doaku akan selalu menyertai keberangkatan kalian. Semoga Allah melindungi kalian semua dan segala urusan ini bisa segera selesai dengan berdamai. Dengan segera, Sunan Kalijaga menemui Ki Sastro. Namun, dalam perjalanannya sebelum bertemu dengan Ki Sastro, Sunan Kalijaga sempat bertemu dengan adik Ki Sastro, yaitu Ki Dirja.
Saat itu, Ki Dirjan telah menjalani pertapaannya. Di sana ada goa. Bagaimana kalau kita beristirahat dan mengisi tenaga dulu sebelum melanjutkan perjalanan? Apa yang membawa kalian datang ke sini? Kami murid dari Raden Maulana Maghrib Ibrahim. Beliau mengutus kami untuk datang ke desa Wonopriong dan menyebarkan agama Islam di sana. Namun untuk melaksanakan tugas itu, kami harus menumpas kisah. Kisah stop. Betul, Tuan. Ia adalah kakak. Apa yang dilakukan? Beliau bersama para warganya mengusir bahkan sampai menyerang kami karena telah menyebarkan ajaran agama Islam. Jika Tuan berkenan, sudikah Tuan melakukan perlawanan bersama kami ke desa tersebut dan menyebarkan agama Islam di sana? Baiklah, aku akan ikut bersama kalian. Dirjan yang berperangai baik itu pun mengizinkan. Bahkan, ia juga dengan sukarela berniat membantu upaya Sunan Kalijaga menghadapi kakaknya. Apalagi, Ki Dirjan sangat paham betul kelemahan kakaknya itu. Berangkatlah keduanya menghadap Ki Sastro. Tidak, adikku, aku akan tetap menolak kalian untuk menyebarkan agama itu di desa ini. Keputusanku sudah bulat. Aku menolak pendamaian ini. Kalau begitu keinginan Kang Mas, maka sudah tak ada pilihan lain. Aku bersama rombongan Raden Mas Said akan melakukan perlawanan. Baiklah, jika aku kalah, aku akan mengizinkan kalian untuk menyebarkan agama itu di desa ini. Saat kedua kubu saling berhadapan, perang di antara kedua kelompok ini pun berlangsung sengit. Ki Sastro, selain mengerahkan warga desa yang dipimpinnya, juga mengerahkan ilmu kanuraganya. Tapi ia lengah, adiknya memiliki kemampuan untuk menangkal dan melemahkan kekuatannya. Atas bantuan ilmu dari Ki Dirjan, Sunan Kalijaga lantas dapat memenangi perang. Sesuai perjanjian pula, kekalahan Ki Sastro harus dibayar dengan memberi izin kepada Sunan Kalijaga beserta rombongannya untuk menyebarkan agama Islam di desa itu. Baiklah, aku akan mengizinkan kalian untuk menyebarkan agama itu di desa ini. Tapi aku masih mau menerima kekalahan ini. Sunan Kalijaga dapat melakukan tugasnya dengan leluasa. Dengan gaya dakwahnya yang khas, yaitu melalui media pertunjukan wayang kulit, ia sebarkan agama Islam di desa itu. Penduduk pun merasa senang dengan metode dakwahnya. Berbondong-bondong mereka akhirnya memeluk agama Islam. Sampai pada suatu saat, Sunan Kalijaga berkunjung ke kediaman Ki Dirjan. Saat itu, tanpa sengaja Sunan Kalijaga bertemu seorang gadis kembang desa. Aku merasa sangat senang dan bangga melihat bagaimana engkau berdakwah dengan menggunakan metode pertunjukan wayang kulit. Banyak warga desa yang akhirnya memilih untuk masuk agama Islam. Ini semua tidak lepas dari pertolongan Tuan. Terima kasih karena sudah mau membantu melakukan perlawanan walaupun yang Tuan hadapi adalah kakak dari Tuan sendiri. Ia adalah percayakan. Namanya Dewi Suci. Dewi Suci, dia adalah Raden Mas Said, orang yang menyebarkan agama Islam di desa ini. Usut punya usut, Sunan Kalijaga rupanya jatuh hati pada putri Ki Dirjan. Lantas, ia meminta izin kepada Ki Dirjan untuk meminang putrinya. Dengan tangan terbuka, Ki Dirjan menerima lamaran itu. Dinikahkanlah putrinya dengan Sunan Kalijaga. Namun, suatu malam Sunan Kalijaga mendapati mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, ia mendapatkan sebuah wangsit bahwa ia tak boleh menggauli Dewi Suci yang telah diperistrinya. Mendapati mimpi itu, Sunan Kalijaga pun mawas diri. Suatu malam, ketika ia hendak manggung wayang, ia mendapati rombongan yang dipimpinnya kebingungan dan panik. Rupanya, seperangkat gamelan yang biasa mereka tabuh itu hilang dicuri orang. Tak hanya itu, Dewi Suci pun ikut diculiknya pula. Ternyata pelaku penculikan itu tidak lain
lain adalah Ki Sastro. Itu semua dilakukan Ki Sastro karena ia masih belum bisa menerima tindakan Sunan Kalijaga untuk mengajarkan Islam di desa. Assalamualaikum. Alah, tidak usah basa-basi. Mengapa kalian datang ke sini? Kami di sini hendak mengambil kembali barang yang sudah kau curi dan menjemput istriku. Hahaha, sudah terlambat. Istrimu sudah mati di tanganku. Mengapa kau tega sekali membunuh orang sendiri? Apakah kalian sudah lupa? Aku masih tidak terima agama itu menjadi agama penduduk desa ini. Aku juga masih tidak bisa menerima aku tempoh hari. Dasar biadab kau! Ki Sastro dan kelompoknya pun ditangkap. Saat itu, Ki Sastro meminta maaf kepada Sunan Kalijaga. Permintaan maaf itu pun diterima. Ki Sastro menyesali benar tindakan bodohnya. Ia pun berjanji tidak lagi akan mengganggu dakwah Sunan Kalijaga. Sayang, sekalipun Sunan Kalijaga berhasil membekuk Ki Sastro dan kelompoknya, namun nyawa Dewi Suci tak sempat ia selamatkan. Selama dalam masa penyekapan Ki Sastro, putri angkat Ki Dirjen itu rupanya mengalami penyiksaan. Kisah meninggalnya putri Ki Dirjen itu juga menjadi alasan mengapa dinamai Dewi Suci. Sebab sekalipun telah dinikahi Sunan Kalijaga, hingga akhir hayatnya gadis itu masih suci, belum sekalipun disentuh oleh suaminya Sunan Kalijaga. Usai masa berkabung, Ki Dirjen mengajukan permintaan khusus pada Sunan Kalijaga. Ia ingin Sunan Kalijaga memberikan kulit di desa. Permintaan itu sekaligus sebagai penglipur lara Sunan Kalijaga yang baru saja melewati masa berkabung.
Pertunjukan itu adalah pertunjukan terakhir yang digelar Sunan Kalijaga di desa itu. Sebab setelah beberapa hari kemudian, Sunan Kalijaga memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Beberapa hari setelah kepergian Sunan Kalijaga, sejumlah warga menemukan batu-batu yang bentuknya menyerupai perangkat gamelan yang digunakan Sunan Kalijaga di putaran Sungai Sengkara. Tidak hanya sebuah, tetapi ada banyak batu dengan bentuk yang serupa alat-alat gamelan. Oleh warga, batu-batu itu lantas dipungut dan dipindahkan ke tempat yang layak. Batu-batu berbentuk gamelan itu dikumpulkan dan ditata. Sejak itu, tatanan batu gamelan itu disebut sebagai Candi Gamelan. Indonesia is the most beautiful land